Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma arzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Mudah-mudahan semakin banyak nikmat, semakin meningkat pula amalia ibadah kita kepadanya. Salawat beriring salam kita aturkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pembahasan tafsir kita. Hari ini kita masuk di surat Al-Baqarah ayat ke 158. Seperti biasa kita baca terlebih dahulu ayatnya, kemudian baru kita terjemahkan dan kita bacakan tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawwafa bihima. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawwafa bihima. Wa man taqawwa'a khairan fa inna Allaha syakirun alim.
tawwabur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Innas safa, sesungguhnya safa, wal marwata, dan marwah, min sya'airillah, di antara syiar-syiar Allah. Faman hajjal baita, maka barang siapa yang berhaji ke Baitullah, awi'tamara, atau sedang umrah, fala junaha alaihi, maka tidak ada dosa atasnya, an yatawafa bihima, untuk mengelilingi atau bertawaf di keduanya, di antara keduanya, maksudnya antara Safa dan Marwah. Wa man taqawwa'a khairan, maka barang siapa yang taat itu lebih baik, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, syakirun, maha bersyukur, alimun, lagi maha mengetahui. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu awalnya orang-orang muslim yang mereka merasa keberatan ketika mereka harus melakukan sa'i antara bukit Safa dan Marwah. Apa sebabnya? Karena di saat mereka jahiliyah dahulu, di bukit Safa itu ada berhala, di bukit Marwah juga ada berhala, di mana mereka sangat mencintai berhala-berhala itu, sehingga kemudian mereka berpikir bahwasanya antara Safa dan Marwah ada syariat untuk sa'i, lari-lari kecil antara Safa dan Marwah itu. Mereka anggap bahwa itu dilakukan karena ada dua berhala itu. Hal ini disebutkan di dalam kitab tafsir Al-Munir yang ditulis oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Beliau mengatakan di sini, ya, sababun nuzul di ayat yang ke-158 diterangkan oleh Imam Tabrani dan dari Imam Asy-Sya'bi, ya, diterangkan oleh Imam Tabrani dari Asy-Sya'bi, anna wathanan kana fil jahiliyati ala Safa yusamma Isafun. Jadi ada berhala di zaman jahiliyah yang terdapat di Bukit Safa, namanya Isaf. Bukit Safa ada berhala besar namanya Isaf. Wa wathanan ala marwati yusamma Nailah. Sedangkan ada berhala besar di atas Bukit Marwah namanya Nailah. Wa kana ahlul jahiliyah idza qafu bil bait masahu al-wathanain. Dan adalah orang-orang jahiliyah apabila mereka ini tawaf di Baitullah, kemudian mereka melakukan sa'i, masahu al-wathanain, mereka mengusap berhala ini. Jadi begitu dia di Safa diusap, nanti di Marwah diusap lagi. Nah, itu saking kecintaan mereka. Falamma ja'al Islam, maka kemudian Islam itu datang. Wa kasarat al-authan, maka kemudian berhala-berhala itu, wa kusiratil authan, maka kemudian berhala-berhala itu dihancurkan. Termasuklah dua berhala ini, ya. Berhala-berhala yang ada di sekitar Baitullah, maksudnya yang ada 360 itu dihancurkan. Termasuklah berhala yang ada di Safa dan Marwah yang namanya Isaf dan Nailah tadi. Qala al-muslimun, maka orang-orang Islam yang pada saat itu mereka diizinkan oleh Allah untuk berhaji, mereka mengatakan, inna Safa wal Marwata innama kanu tafu bihima min ajli wathanain. Maka sesungguhnya Safa dan Marwah itu ada tawaf, bahasanya itu tawaf, tetapi sebenarnya sa'i. Antara Safa dan Marwah itu ada sa'i karena min ajli wathanain, karena ada dua berhala itu. Ya, jadi orang-orang muslim pada saat itu berpikir gitu, Pak. Jadi adanya sa'i antara Safa dan Marwah itu karena ada dua berhala.
Walaysa tawaf bihi ma minasya'air. Ya, maka tawaf yang demikian itu antara antara Safa dan Marwah, maksudnya sa'i itu bukan bagian daripada syiar Allah gitu. Makanya mereka ketika melakukan haji enggan melakukan tawaf atau sa'i tadi. Apa sebabnya? Ya karena itu masih terngiang dalam pikiran mereka. Saya dulu melakukan ini waktu jahiliyah itu karena saking cintanya, karena di bukit ini ada Ishaq dan di bukit sana ada Nailah gitu. Sehingga mereka berpikir bahwa tawaf atau sa'i ini ada karena adanya dua berhala itu. Maka mereka tidak mau melakukannya. Dan mereka mengira bahwa itu bukan bagian daripada syiar. Qala fa anzalallahu anhuma minasya'air. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada menerangkan bahwasanya keduanya itu bagian daripada sya'air, bagian daripada syiar-syiar, jamak daripada syiar-syiar. Ai fala haraja 'alal muslimina fi sa'i bainahuma. Maka tidak ada dosa bagi seorang muslim yang sa'i, yang lari antara keduanya. Li'annahum yas'una lillah la lil asnam. Karena sesungguhnya mereka itu sa'i karena Allah, bukan untuk asnam, bukan untuk berhala. Jadi gitu Pak, asbabun nuzul dari turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, innas safa wal marwata min sya'airillah. Maka kalau kita lagi umrah atau haji, ketika kita berjalan menuju Bukit Safa ini, habis kita tawaf ya, habis tawaf di Ka'bah, kemudian kita disunahkan sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Setelah itu kita minum-minumlah air Zam-Zam ya. Istirahat dulu, minum-minum air Zam-Zam. Setelah itu kita menuju tempat sa'i. Nah, sambil menuju tempat sa'i ini kita disunahkan untuk membaca innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw tamar dan seterusnya. Ya, sampai kita nanti di Bukit Safa. Kemudian ketika kita sudah di Bukit Safa, kita menghadap ke arah kiri, kita akan kelihatan Ka'bah. Di situ kita disunahkan untuk berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian kita mulai melakukan sa'i. Jadi sa'i itu bagian daripada rukun ya. Kalau diterangkan di dalam tafsir Al-Misbahul Munir ya, ini merupakan ringkasan dari tafsir Ibnu Katsir. Maka di sini diterangkan ada yang berpendapat bahwa sa'i itu bagian daripada rukun haji ataupun rukun umroh ya. Nah, di sini disebutkan wastudilla bi hadzal hadithi ala anna sa'ya baina safa wal marwa ruknun fil haji. Jadi ini menunjukkan ya, hadis ini menunjukkan bahwasannya sa'i antara Safa dan Marwah itu merupakan rukun di dalam haji. Waqilah, dan ada juga pendapat innahu wajibun wa laysa biruknin. Maka sesungguhnya itu wajib, bukan rukun. Nah, jadi wajib dengan rukun itu beda. Kalau rukun itu kalau tidak dikerjakan maka batal semuanya. Tapi kalau wajib tidak dikerjakan maka dia berdosa. Tidak batal, tapi dia berdosa karena meninggalkan kewajiban. Fa in tarakahu 'amdan aw sahwan jabarahu bidami. Tapi kalau dalam urusan sa'i diterangkan di sini, apabila meninggalkannya secara sengaja, 'amdan secara sengaja, aw sahwan atau karena lupa, jabarahu bidami, maka harus bayar dam. Ya, jadi kalau di umroh atau haji itu tidak ada sujud sahwi masalahnya. Maka kalau tawaf itu harus hati-hati, jangan sampai lupa ya. Udah muter, saking anaknya muter lupa ya. Tadi dapat berapa ini? Masih dapat 5 putaran ataukah sudah 6 putaran ataukah 7 putaran ya. Kalau sholat enak Pak, kita begitu salah dia ingatkan sama orang di belakang kita, subhanallah itu ya. Sujud sahwi kita. Kalau tawaf gimana? Termasuk sa'i juga. Lupa bayar dam kita. Kalau enggak sah. Nah, jadi hadirin jamaah rahmati Allah, waqilah mustahabun, dan ada pula yang berpendapat hukumnya sunnah saja. Wasahih, tetapi pendapat yang benar annahu ruknun aw wajibun.
maka sesungguhnya hukumnya adalah rukun atau wajib ya. Tetapi jumhur ulama berpendapat bahwa sa'i bagian daripada rukun haji ataupun rukun umroh. Nanti setelah sa'i kemudian tahallul, selesai sudah rangkaian umroh itu. Nah, jadi awal mulanya mereka tidak mau tawaf atau melakukan sa'i antara Bukit Safa dan Marwah karena mereka enggan melakukan itu disebabkan dulu waktu masih jahiliyah mereka melakukan sa'i itu karena adanya dua berhala, sehingga begitu Islam sudah datang bahkan itu sudah dihancurkan, mereka masih berkeyakinan bahwa sa'i itu ada karena ada dua berhala. Tapi kemudian dibantah pendapat mereka itu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turun ayat ini, innas safa wal marwata min sya'airillah, bahwa sesungguhnya antara Safa dan Marwah itu ada syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca tafsir Al-Muyassar ya. Inna Safa wal Marwata wa huma jabalani saghirani qurbal Ka'bati min jihad syarqi. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu merupakan dua gunung kecil yang dekat sekali dengan Ka'bah dari arah sebelah timur. Jadi ya di timur. Min ma'alimi dinillahi dhahira allati ta'abbada Allahu ibadahu bisa'i bainahuma. Dan ini merupakan bagian daripada syiar-syiar agama Allah yang nampak. Allati ta'abbada Allahu ibadahu, di mana hambanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bisa'i dengan melakukan sa'i di antara keduanya. Jadi antara Safa dan Marwah itu bagian daripada ibadah kepada Allah. Nah, ini nanti kalau secara historis memang ada secara historisnya, yaitu ketika Ibunda Hajar ditinggal sendirian oleh Nabi Ibrahim, yang kemudian dia harus mencari air ya, karena beliau sedang kehausan pada saat itu. Kehausan, begitu pula Ismail yang masih kecil ya, dia harus menyusui Ismail, maka kemudian dia lihat di Bukit Safa kok kelihatan ada air. Lari dia ke Bukit Safa, dilihatnya oh ternyata itu tadi Fata Morgana. Dari Bukit Safa melihat Marwah, loh kok ada air di sana, dia lari lagi ke sana, kemudian ternyata itu Fata Morgana, sampai balik 7 kali ya. Dari Safa 1 ke Marwah, balik lagi ke Safa 2, 3, 4, nanti berakhir di Marwah. Setelah itu beliau diam dulu, akhirnya ternyata Allah mengutus malaikat ya, yang kemudian Nabi Ismail menjejakkan kakinya dan kemudian keluarlah sumur atau mata air Zamzam. Ya, itu dekat sekali dengan Ka'bah, sebelah kirinya daripada maqam Ibrahim. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau secara historis seperti itu ya. Tetapi kenapa turun ayat ini? Ini bukan berkaitan dengan sejarah itu, tapi berkaitan dengan keengganan orang muslim, terutama penduduk muhajirin ya, yang mereka dulunya ketika melakukan haji itu sa'i itu karena ada isaf dan ada nailah. Jadi ayat ini turunnya itu bukan karena secara historisnya memang Ibunda Hajar sedang berlari-lari antara Safa dan Marwah, tetapi ayat ini turun karena keengganan orang muslim pada saat itu untuk melakukan sa'i, sehingga kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diwajibkan. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faman qasada al-Ka'bah hajan aw mu'tamaran, maka barang siapa yang menuju Ka'bah untuk melakukan haji atau umrah, fala ithma 'alaihi wa la haraja fi an yas'a bainahuma, maka tidak ada dosa baginya dan tidak ada dosa juga ya untuk melakukan sa'i di antara keduanya. Bal yajibu 'alaihi dzalika, bahkan itu merupakan wajib bagi mereka ya. Kalau dalam kitab ini disebutkan ini adalah wajib ya. Tapi kalau
tadi di dalam tafsir yang lain disebutkan bahwa ada yang berpendapat bahwa yang demikian itu adalah rukun ya. Dan jumhur ulama berpendapat bahwa yang paling sahih itu adalah rukun, termasuk rukun daripada ibadah haji ataupun umrah. Wa man fa'ala ta'ah min nafsihi mukhlishan biha lillahi ta'ala, maka barang siapa yang menjalankan ketaatan karena ketaatan pada dirinya sendiri dan dia ikhlas melakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha ta'ala syakirun, maka sesungguhnya Allah taala itu Maha bersyukur. Maksudnya apa Maha bersyukur? Yuthibu 'alal qalil bil katsir, yaitu memberikan balasan kepada perbuatan yang qalil, yang sedikit, bil katsiri, dengan pahala yang besar. Ya. Jadi Allah Maha bersyukur itu maksudnya ketika manusia itu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, maka apa yang dilakukan oleh manusia itu sebenarnya kecil aja, Pak. Tapi balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat besar. Kemudian alimun bi a'mali ibadihi fala yudhi'uha wa la yabkhas ahadan mithqala dzarratin. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui ya di antara amal-amal hambanya, maka Allah tidak akan menyia-nyiakannya dan tidak ada seorang pun yang mendapatinya kekurangan mithqala dzarratin walaupun sekecil apapun. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui apapun yang kita perbuat, ya, termasuklah ketika seseorang itu melakukan sa'i itu karena Allah, bukan karena al-awthan, bukan karena berhala, maka apa yang dilakukan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menegaskan kepada kita yang menghormati Allah bahwasanya sebenarnya pada semuanya ya, amal yang kita lakukan itu pada hakikatnya Allah membalasnya lebih besar dari apa yang kita kerjakan. Jadi yang kita kerjakan itu kecil saja sebenarnya, sholat ya cuma berapa menit aja, tapi pahalanya Allah menghapus dosa kita antara sholat satu dengan yang lainnya. As-shalawatul khams kata Rasulullah, antara sholat satu dengan yang lainnya itu cara Allah menghapus dosa. Masya Allah. Puasa kita di Asyura misalnya ya, puasanya cuma sehari semalam saja, tapi menghapus dosa setahun ya. Nah, itu namanya Allah Maha bersyukur. Artinya Allah membalas itu lebih banyak dari yang kita kerjakan. Maka hadirin jamaah rahmati Allah, kalau kita itu kemudian masuk surga, itu bukan karena amalan kita sebenarnya. Amalan kita yang kita kerjakan itu hanya menunjukkan bahwa kita taat kepada Allah. Tapi kalau kita mengandalkan amal kita saja masuk ke dalam surga, jauh sekali. Ya, wong amalan kita sedikit, balasannya banyak, besar. Di samping itu ketika kita menjalankan ketaatan kepada Allah, kita masih dapat pertolongan Allah. Kalau nggak dapat pertolongan Allah, mustahil Pak kita bisa menjalankan perintah Allah ini. Ya, mustahil kita bisa sholat, mustahil kita bisa duduk tenang untuk mendengarkan kajian seperti ini, mustahil. Makanya kalau kita masuk surga itu bukan karena amalan kita. Amalan kita itu kita duduk seperti ini, kita melaksanakan sholat, kita baca Quran. Itu hanya menunjukkan bahwa kita ini taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang memasukkan kita ke dalam surga itu rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita. Rahmat Allah akan turun kalau seorang hamba itu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, bukan karena banyaknya pahala yang sudah kita kumpulkan, tetapi karena rahmat Allah. Apa yang kita kerjakan ini hanya semata-mata menunjukkan bahwa diri kita ini adalah orang yang taat kepadanya. Kemudian hal ini yang rahmat Allah Subhanahu wa taala ayat selanjutnya, innal ladzina yaktumuna, dan
dan sesungguhnya orang-orang yang yaktumuna menyembunyikan ma anzalna apa yang kami turunkan minal bayyinati dari penjelasan wal huda dan petunjuk min ba'di setelah ma bayyanahu kami telah menerangkannya linnasi kepada manusia fil kitab di dalam kitab maka ulaika yal'anuhumullah mereka itulah yang dilaknat oleh Allah wa yal'anuhumul la'inun dan mereka dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Artinya apa? Sesungguhnya orang-orang yang telah menyembunyikan apa yang telah kami turunkan dari petunjuk, dari penjelasan dan petunjuk tentang Nabi Muhammad. Ya, setelah kami terangkan kepada manusia di dalam kitab, kan di awal-awal sudah kita bahas ya, bahwa turunnya Rasulullah SAW itu sudah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam Taurat maupun Injil, bahkan diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya bahwasanya orang-orang yang diberikan kitab itu mereka itu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Begitu detailnya Allah di dalam memberikan ciri-ciri tanda-tanda ya Nabi akhir zaman itu. Sampai mereka betul-betul paham itu. Bahkan pernah saya ceritakan bagaimana pendeta Buhairah begitu melihat rombongannya Abu Thalib yang di tengah-tengah rombongan itu ada Muhammad yang masih kecil. Masih sekitar usia 12 tahunan pada saat itu diajak oleh Abu Thalib untuk berdagang ke Syam. Sampai di pintu Syam dilihatlah dari menara yang paling tinggi di gerejanya Buhairah atau Bahirah. Ada yang membacanya Bahirah, ada yang membacanya Buhairah. Dilihat, loh ini rombongan kok selalu dinaungi oleh awan. Ya. Ditanya ini dari mana? Suku Quraisy. Kemudian dilihat ya dari posturnya Nabi Muhammad, lentiknya, bulu matanya, rambutnya dan seterusnya. Padahal saat itu masih kecil. Bahkan sampai kemudian pendeta Bahirah atau Buhairah ini meminta izin kepada paman beliau untuk melihat tanda kenabian yang ada di antara kedua pundak beliau. Dibuka kerak bagian belakang, dilihat ada semacam benjolan di bagian belakang, Pak ya. Kecil ya. Di sebelah agak kiri di antara dua pundak tapi sebelah kiri. Itu tanda kenabian. Benjolan kayak daging gitu. Cuma jangan punya kita yang diraba, Pak ya. Kalau punya kita diraba kok ada benjolan itu bukan tanda kenabian itu. Penyakit memang mesti dioperasi. Kalau Rasulullah itu tanda kenabian, kan Salman Al-Farisi kan juga gitu. Ya, untuk membuktikan apakah Muhammad ini betul-betul nabi, dia rangkul Nabi Muhammad dilihat, tuh ya benar ternyata di belakangnya ada tanda kenabian. Ya, makanya kalau ada orang mengaku jadi nabi yang menghormati Allah, minta permisi ya, saya lihat tanda kenabiannya. Kalau di belakangnya nggak ada apa-apanya itu bukan nabi. Tapi di belakangnya ada unuhnya. Nah itu karena terlalu banyak mikul. Mungkin dia manol ya kan bisa jadi. Tapi itu nanti tumbuhnya seusia dengan Rasul semakin besar ya. Begitu kecil dia memang kecil, begitu besar juga. Tapi itu memang tanda kenabian. Nanti itu dijelaskan ya di dalam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah oleh Imam Turmudi. Nah, orang-orang yang menyembunyikan apa yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu kepada manusia di dalam kitab, maka mereka itu dilaknat oleh Allah. Karena menyembunyikan kebenaran. Akhirnya sampai hari ini orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang mereka mendapatkan kitab itu akhirnya karena tidak mendapatkan nama Nabi Muhammad di dalam kitab mereka, akhirnya mereka tidak percaya kepada kerasulan Muhammad SAW. Itu disebabkan apa? Disebabkan nenek-nenek moyang mereka dulu yang menyembunyikan ayat itu. Begitu mereka mengetahui bahwa Nabi akhir zaman ternyata bukan keturunan Israel, melainkan keturunan Nabi Ismail, kebencian mereka sangat luar biasa. Dihilangkanlah ayat-ayat ini dari kitab suci. Alladzina yaktubuna bi aydihim, mereka yang menulis kitab-kitab mereka. Ya dulu
Karena dua kitab ini jamaah rahmat Allah tidak ada jaminan sebagaimana Al-Quran. Kalau Al-Quran dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, kami yang menurunkan Al-Quran, kami pula yang menjaganya. Di antara bentuk penjagaan Allah banyaknya orang yang hafal Al-Quran. Di antara penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Quran adanya sanad untuk membacanya sehingga tidak akan bisa dirubah-rubah. Adanya penjagaan Allah Taala dalam Al-Quran adalah ditetapkan bahasanya, tulisannya tetap tidak seperti kitab-kitab terdahulu. Pindah negara, pindah bahasa. Bahasa aslinya sampai hari ini bingung untuk menemukannya sehingga cross check kebenarannya sulit. Adapun Al-Quran, kalau terjemahnya ada yang melenceng-melenceng sedikit, maka bisa di cross check ke bahasa aslinya. Ini diantara penjagaan Allah Taala terhadap Al-Quran. Adapun kitab-kitab suci yang lainnya, maka tidak ada jaminan yang demikian itu. Apa sebabnya? Karena kitab-kitab suci itu memang tidak dibuat oleh Allah untuk selama-lamanya. Suatu saat kitab suci itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diganti dengan kitab suci yang lainnya. Ada masa berlakunya. Ya, Taurat masa berlakunya kapan? Ya sebelum Nabi Isa diutus. Mulai dari Nabi Musa sampai Nabi Isa diutus, ini kitab Taurat masih berlaku. Tapi begitu Nabi Isa turun, diturunkan kitab Injil, ini sudah nggak berlaku lagi. Yang berlaku justru kitab Injilnya. Injil masih berlaku sampai kapan? Ya sebelum Nabi Muhammad diturunkan oleh Allah. Begitu Nabi Muhammad turun bawa Al-Quran, selesai masa Injil ini sudah nggak boleh lagi dipakai untuk petunjuk karena sudah diganti dengan Al-Quran. Nah, karena Al-Quran ini sudah tidak ada lagi kitab suci yang akan diturunkan oleh Allah, maka dijaga betul oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga gak mungkin orang akan merubah-rubahnya. Ya dulu pernah ada usaha-usaha seperti itu ada. Ya, yang mencoba untuk menghapus satu ayat, ada yang menggantinya, ada macam-macam. Di antaranya adalah seorang Belanda yang ingin menghancurkan umat Islam ya, sampai dia belajar bahasa Arab ke negeri Mekah. Namanya Snokholm ya. Dia berusaha untuk menghilangkan beberapa ayat Al-Quran. Tapi yang ketahuan juga huruf Al-Quran itu jangankan dihilangkan, Pak, kasih titik saja itu sudah kelihatan perubahannya. Ya, Ar-Rahim gitu. Hanya dikasih titik satu di bawah gitu. Udah. Misalnya ada percetakan iseng misalnya ya. Ar-Rahim dikasih titik satu tik ini. Udah berubah kan bacanya jadi apa? Ar-Rajim, jauh sekali Pak. Ar-Rahim itu artinya rahmat, maha penyayang. Ar-Rajim dirajam, ya. Kan gak mungkin Allah dirajam ya. Ya udah jauh sekali gitu. Iyyaka na'budu misalnya. Ya, ada percetakan yang iseng, tasdidnya dihilangkan misalnya. Jadi iyaka ya, bukan iyaka. Makanya kalau mengucapkan tasdid itu ditekan karena syiddah artinya kuat ya, ditekan iyaka bukan iyaka. Kalau iyaka namanya memanjangkan itu. Ya, apalagi kalau sampai hilang tasdidnya. Hati-hati kalau suka yang baca cepat-cepat itu ya. Al-Fatihah misalnya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hilang tasdidnya itu. Padahal kata Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan iyyaka artinya sinar matahari. Na'budu kami menyembah. Gimana coba? Enggak syirik itu nantinya. Ya, maka hati-hati. Itu kalau dihilangkan tasdidnya saja ya rahmat Allah dan ketahuan sudah. Ya. Apalagi mau dihilangkan satu ayat, apalagi satu halaman, pasti ketahuan sudah. Enggak bisa, ya. Nah, kalau ayat-ayat atau di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran, maka itu memang tidak ada jaminan. Sehingga mereka bisa menyembunyikan ayat yang di dalamnya mengandung petunjuk tentang adanya ya Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman. Mereka hilangkan itu berakibat sampai zaman sekarang banyak orang-orang yang tidak percaya terhadap kenabian Nabi Muhammad. Kenapa? Karena di dalam kitab mereka tidak pernah ada petunjuk tentang itu. Bisa dibayangkan itu dosanya, dia menanggung dosanya orang-orang sampai hari ini.
Gara-gara mereka menghilangkan tulisan itu atau ayat itu atau pasal itu terkait dengan ciri-ciri Nabi Muhammad akan turun Nabi akhir zaman, akhirnya karena mereka sembunyikan, mereka hilangkan itu dari kitab suci, sehingga orang-orang zaman sekarang pun tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Itu dosanya namanya dosa jariah itu. Luar biasa. Dan itu dosanya berkaitan dengan akidah, lebih besar lagi. Kalau dosa itu berkaitan dengan amal, itu sama dengan yang melakukannya. Tapi kalau ini sudah berlaku dengan akidah, berkaitan dengan akidah, itu lebih besar lagi dosanya. Makanya kemudian oleh Allah disebutkan ulaika yal'anuhumullah, mereka itu dilaknat sama Allah. Tak bahagia hidupnya dilaknat. Tidak hanya Allah yang melaknat, wa yal'anuhumul la'in, dan orang-orang yang melaknat mereka juga. Bahaya itu. Maka jangan karena kebencian kita kepada seseorang, jangan karena kebencian kita kepada kepada golongan tertentu sehingga menyebabkan kita menghapuskan kebaikannya, sehingga orang lain itu akan turut mengikuti kebencian kepada orang itu gara-gara kita benci pada orang itu. Kita benci misalnya sama si A, yang kebaikannya dihilangkan semuanya, sehingga yang kita sebarkan itu jeleknya terus, sehingga orang lain itu terprovokasi untuk benci juga karena kejelekan-kejelekan itu bahaya itu. Jatuhnya kepada fitnah, jatuhnya kepada ghibah dan seterusnya. Akhirnya selama dia membenci orang ini gara-gara ucapan kita yang menyembunyikan kebaikan, yang kita tonjolkan adalah keburukan-keburukan, maka kita juga akan mendapatkan dosa secara jariah. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita itu dituntut oleh Allah Subhanahu untuk bersifat adil. Kalau buruk ya dikatakan buruk, enggak apa-apa. Kalau baik ada baiknya disampaikan baiknya. Tapi kan kadang-kadang enggak kan. Kalau kita sudah benci sama orang itu, yang baik jadi buruk, yang buruk makin buruk ya. Apalagi ada orang yang ngomporin, gua harus tambah. Jadi sudah. Iya. Illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat, wa aslahu, dan berbuat islah, memperbaiki, wa bayyanu, dan menjelaskan, kecuali mereka yang sudah bertaubat, memperbaiki perbuatan mereka, dan menjelaskan kalau memang ada ayat itu. Di antara rahim-rahim itu pun juga ada yang akhirnya bertaubat kepada Allah. Faulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Ya, maka Allah menerima taubat mereka. Allah sendiri mengatakan ana at-tawwabur rahim. Saya adalah zat yang maha menerima taubat dan juga maha penyayang. Nah, ini mengindikasikan ya rahmat Allah bahwa seberapapun besar dosa kita itu, kalau kita mau bertobat kepada Allah pasti diterima. Gak boleh ragu-ragu itu. Kalau ragu-ragu berarti kita meragukan sifat at-tawwabnya Allah. Ya, kalau habis dosa besar gitu ya, kemudian kita bertobat kepada Allah, harus yakin bahwa tobat kita diterima. Kalau ragu-ragu, terima apa ya tobat saya itu, berarti Anda meragukan sifatnya Allah yang berupa at-tawwab. Allah menerima taubat. Ya. Bahkan ada orang yang menyembunyikan ayat tentang Nabi Muhammad saja, ini bagian daripada akidah ini. Ternyata dia bertaubat kepada Allah, memperbaiki perbuatannya, dan menjelaskan kemudian kepada manusia bahwa memang betul-betul ada ayat itu saja diterima taubatnya oleh Allah. Padahal ini bab masalah akidah. Maka para ulama juga berpendapat yang merahmati Allah, bahwa orang yang berbuat kesyirikan sekalipun, syirik yang besar sekalipun, kalau mereka mau bertobat kepada Allah, diterima tobatnya, asalkan belum meninggal dunia. Mati dalam keadaan syirik, walaupun didoakan oleh orang sak dunia ya tidak sampai gitu. Itu yang dimaksud innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik ketika mereka belum bertobat sampai kemudian mati. Tapi kalau mereka masih hidup kemudian mau bertobat, tetap diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi kabar gembira.
bergembira kepada kita semuanya, kepada para pendosa, kepada orang-orang yang ingin taubat kepada Allah. Seberapapun besar dosa seseorang, manakala dia mau taubatan nasuha, maka diampunilah oleh Allah. Syaratnya berapa? 3 kata Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin di bab taubat, nanti bisa dibuka. Ya, syarat supaya taubatan nasuha itu ada 3. Yang pertama, an yaqli'anil maksiyah, harus melepaskan perbuatan maksiat itu. Ya, nggak mungkin orang bertaubat tapi masih melakukan itu. Ya Allah, saya taubat dari judi tapi masih judi, ya nggak bisa. Atau dia masih kerja di kasinonya, ya. Dia kerja di kasino tapi dia berdoa, ya Allah saya sebenarnya taubat, dia nggak bisa. Oh, dia masih ada di situ. Dia bertobat dari perbuatan riba tapi dia masih mencatat transaksi riba, ya nggak bisa. Dia harus meninggalkan. Yang kedua, anyandama, dia harus membenci perbuatan maksiat itu. Ya, sebagaimana dia membenci kalau dia dilemparkan ke dalam api neraka. Yang ketiga, anyazam, dia harus memiliki azam yang kuat, dia harus memiliki keinginan yang kuat, alla ya'udu abadan, untuk tidak kembali lagi. Itu syaratnya. Kalau ingin taubatan nasuha, pertama dia harus melepaskan perbuatan maksiatnya, yang kedua dia harus benci perbuatan maksiat itu, dan yang ketiga dia berjanji untuk tidak mengulangi kembali. Selesai taubatnya nasuha. Demikian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita pelajari di firman Allah Subhanahu wa taala dari surat Al-Baqarah ayat 158 sampai berapa ini? 166 ya. Ditutup pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang-orang yang berbuat dosa, bahkan dosa yang besar, tentang menyembunyikan firman Allah, tentang petunjuk Nabi Muhammad, kalau mereka bertaubat kepada Allah dan kemudian memperbaiki ya amaliyahnya dan dia jelaskan kepada manusia, maka taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini, dan mudah-mudahan kita senantiasa didekatkan oleh Allah kepada Al-Quran, dijadikan orang-orang yang cinta kepada Al-Quran, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga-Nya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.